you. I've always lived my life in fantasy, no chance to take, no heart to break. But now you take my hand and you make me understand that two dreams can join together. It's morning, and as I wake, I see your eyes. They are my reason, they are my answer now, because I love you, the one who made my dreams come I've always lived my life in fantasy, no chance to take, no heart to break. But now you take my hand and you make me understand that two dreams can join together. It's morning, and as I wake, I see your eyes. They are my reason, they are my answer now, because I love you, the one who made my dreams come true. I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my hair, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
your perfume fills my head, the stars get red and all the nights so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. 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 I love you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer di sosialisasi pemilwa Filkom 2021. Saya ucapkan selamat datang kepada tiap-tiap perwakilan LO dan LSO, serta perwakilan ketua ataupun koordinator angkatan dari angkatan 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021 dari tiap program studi, juga seluruh mahasiswa Filkom yang berbahagia pada malam hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bintang Al-Rashid dari Teknik Komputer Angkatan 2020 selaku MC yang akan memandu acara pada malam hari ini. Nah, sebelum acara kita mulai, kepada teman-teman semua, saya akan membacakan beberapa peraturan yang harus kita jalani dan sepakati bersama. Yang pertama adalah tamu undangan adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Sekali lagi, tamu undangan adalah seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Yang kedua, tamu undangan menggunakan pakaian bebas rapi. Selanjutnya, tamu undangan wajib mengubah format nama. Apabila teman-teman merupakan perwakilan lembaga, harap mengubah format nama menjadi nama lembaga, strip nama. Apabila teman-teman merupakan perwakilan ketua atau koordinator angkatan, harap mengubah format nama menjadi prodi, petik angkatan, strip nama. Contoh, Tekom, petik 20, strip bintang. Dan selanjutnya, apabila teman-teman merupakan perwakilan mahasiswa Filkom, harap mengubah nama menjadi KBM Filkom, huruf besar semua, strip nama. Lalu, kepada teman-teman semua, diharapkan untuk wajib on-cam saat acara berlangsung. Selanjutnya, acara dimulai sesuai sesi yang sudah ditentukan dan setelah telah mencapai minimal 30 partisipan. Acara ini bersifat informatif dan tanya-jawab, tapi tidak ada intervensi, dan acara dipandu oleh MC, termasuk nanti memandu jalannya sesi jawab. Kemudian mekanisme sesi tanya-jawab yang akan berlangsung nanti, menggunakan fitur raise hand, memilih dan mempersilakan penanya untuk on mikrofon, dan nanti MC akan mempersilakan teman-teman untuk menjawab dan menyampaikan pertanyaannya. Terakhir, tamu yang hadir wajib mengisi presensi yang akan diberikan di akhir acara. Nah, sebelum melanjutkan kegiatan pada malam hari ini, marilah kita bentuk kepala sejenak agar kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Berdoa, kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Saya persilakan. Baik, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Para tamu undangan serta hadirin yang berbahagia pada malam hari ini, setelah kegiatan berdoa, selanjutnya mari kita mendengarkan dan menyanyikan secara bersama-sama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada para tamu undangan diharapkan untuk memasang sikap duduk sempurna sambil mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia kebangsaan, bangsa dan anak
Baik, selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Pelaksana Pemilu Wakilkom 2021 kepada Mbak Winnie Ainia selaku Ketua Pelaksana Pemilu Wakilkom 2021. Waktu dan layar kami persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat DKPP Pemilu Wakilkom 2021, yang terhormat perwakilan LO/LSO dan Ketua Angkatan seluruh program studi di Fakultas Ilmu Komputer, dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang turut serta berpartisipasi dalam menyukseskan acara sosialisasi Pemilu Wakilkom 2021 ini. Terima kasih kepada seluruh panitia dan seluruh peserta sosialisasi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya untuk terus menjalankan roda kepengurusan eksekutif dan legislatif dalam tingkat tertinggi di fakultas untuk setiap periode, perlu diadakannya pemilihan wakil mahasiswa. Untuk di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya saat ini sedang menjalani tahapan-tahapan pemilu Wakilkom seperti acara yang panitia pemilu selenggarakan pada malam ini. Dalam rangka menyukseskan pemilu Wakilkom 2021, kami panitia pelaksana mengadakan sosialisasi pemilu Wakilkom 2021 yang nantinya akan mensosialisasikan mengenai pemilu dan menjelaskan tahapan terdekat dalam acara pemilu untuk saat ini, yaitu pendaftaran dan pengendalian berkas. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan informasi pemilu ini dapat diterima dengan baik dan seluruh mahasiswa Filkom paham mengenai tahapan-tahapan dan mekanisme pemilu, terutama untuk para calon anggota DPM dan calon presiden dan wakil presiden. Dan nantinya diharapkan juga pemilu ini dapat berjalan dengan lancar hingga akhir dan banyak mahasiswa yang berpartisipasi. Mari kita bersama-sama menyukseskan pemilu Wakilkom 2021 dengan memaksimalkan peran kita sebagai mahasiswa yang menjunjung tinggi integritas dan demokrasi. Sekian sambutan dari saya selaku Ketua Pelaksana Pemilu Wakilkom 2021. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Mbak Winnie Ainia atas sambutan yang penuh semangat pada malam hari ini. Selanjutnya, marilah kembali kita mendengarkan sambutan dari perwakilan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer kepada Mas Riko Wahyu Agung Prasetyo selaku Wakil Koordinator 1 DPM Filkom 2021. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para panitia Pemilu Filkom 2021 yang telah memberikan saya tempat untuk memberikan sedikit sambutan di acara sosialisasi Pemilu Filkom 2021 ini. Dan tidak lupa saya ucapkan puji dan puji syukur pada Tuhan karena berkat rahmat hidayahnya saya dan kita semua bisa berada di ruangan Zoom meeting pada malam hari ini untuk menyaksikan sosialisasi Pemilu Filkom 2021. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh delegasi dari lembaga LO/LSO, kemudian dari angkatan 2018, 2019, dan 2020 serta 2021, dan juga kepada seluruh mahasiswa Filkom yang hadir pada malam hari ini. Untuk pemilu ini, seperti yang sudah dijelaskan oleh Ketua Pelaksana seperti tadi, kita bertujuan untuk memberikan
berkontribusi sebagai tempat pemilihan wakil dari mahasiswa, yaitu Presiden dan Wakil Presiden BEM, serta 9 anggota DPM Filkom untuk periode depannya. Semoga acara Pemilwa Filkom 2021 ini bisa berjalan sesuai dengan rencana, bisa berjalan dengan sangat baik, bisa berjalan sesuai dengan undang-undang yang telah ada di Filkom sendiri, dan dapat memenuhi seluruh keinginan dan harapan dari mahasiswa Filkom. Semoga pada akhir acara nanti dan seluruh acaranya bisa memenuhi target yang telah ditargetkan atau dipersiapkan oleh setiap dari panitia pelaksana dan seluruh panitia dari Pemilwa Filkom 2021. Mungkin sekian sambutan dari saya, dan harapan saya kembali yaitu agar semoga acara ini menjadi lebih baik dari Pemilwa Filkom sebelumnya dan tetap bisa terus berkembang dan bisa memenuhi target untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya kembalikan lagi ke MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Riko atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan penyampaian materi mengenai edukasi dan pengenalan pemilwa yang akan disampaikan oleh Mas Fadil Arif Muhammad dan Mbak Tiara Sinulati selaku DKPP Pemilwa Filkom tahun 2021. Kepada Mas Fadil dan Mbak Tiara, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, tes. Suara aku masuk nggak? Masuk. Silakan. Oh, ya. Fadil, Mbak Tiara, silakan. Oke, mungkin boleh minta tolong sama operator ya buat share screen PPT. Oke, mungkin aku buka aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Mungkin di sini kami berdua selaku perwakilan DKPP, aku Fadil sama Tiara akan menjelaskan terkait sedikit mengenai Pemilwa Filkom 2021 atau Pemilwa Filkom pada tahun ini. Mungkin bisa di next lagi. Oke, jadi pada pengertiannya pemilwa ini adalah singkatan dari pemilihan wakil mahasiswa, yaitu sarana pelaksana kedaulatan mahasiswa yang diselenggarakan oleh penyelenggara pemilwa, yaitu ada panitia sendiri dari pelaksana juga pengawas, yang bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden badan eksekutif mahasiswa dan 9 anggota dewan perwakilan mahasiswa sesuai dengan undang-undang Pemilwa Filkom UB. Oke, bisa di next. Tadi udah penjelasan pemilwa, sekarang pengertian dari pemira. Bisa dilanjutin slide-nya, operator? Oke, nah pemilihan mahasiswa raya atau pemira selanjutnya adalah, sebelumnya, operator? Sebelumnya? Ya, operator bisa dibalikin slide-nya. Balikin slide-nya. Oh, di nggak? Ya udah, berarti gini aja. Kalau pemira itu kan pemilihan mahasiswa raya, dia milih presiden dan wakil presiden juga, serta anggota DPM untuk eksekutif mahasiswa dan dewan perwakilan mahasiswa di tingkat universitas. Jadi perbedaannya bisa dilanjut, tadi udah ada. Di next, operator. Perbedaan dari pemilwa dan pemira. Mungkin lingkupnya ya teman-teman. Jadi sebenarnya pemira sama pemilwa itu pelaksanaannya di tingkat universitas untuk pemira, dan pemilwa itu di tingkat fakultas. Lalu di pemira itu presiden, pemilihannya untuk presiden dan wakil presiden eksekutif mahasiswa atau yang kita biasa bilang itu EMUB. Dan anggotanya 13 anggota DPFUB dari perwakilan masing-masing fakultas yang ada di Universitas Brawijaya. Terus kalau pemilwa itu pelaksananya tingkat fakultas. Jadi kalau misalnya pemilwa Filkom berarti pemilihan mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer gitu. Terus pemilihan presiden dan wakil presiden badan eksekutif mahasiswa atau yang kalian biasa bilang itu BEM Filkom
dan 9 anggota DPM Filkom UB. Lanjut. Bisa di next ke pentingnya. Oke. Oke, dari pengetahuan tersebut, jadi peran pemilu ini sebagai regenerasi kepengurusan pada BEM Filkom UB dan juga DPM Filkom UB. Di mana pemilu ini juga sebagai sarana untuk menjamin terjadi demokrasi dalam mahasiswa. Mungkin kayak gitu singkatnya. See you next lagi. Ketahapan. Oke, jadi untuk tahapan kegiatan sendiri itu ada 6 tahapan, di mana tahap pertama ini udah dibentuk ya pembentukan panitia sendiri. Lalu tahap selanjutnya adalah tahap pendaftaran dan penetapan calon, lalu ada tahap kampanye calon, penilaian calon, pemilihan calon, dan juga pelantikan dari calon itu sendiri. Oke, bisa next lagi. Masuk ke timeline. Selanjutnya ada pendaftaran dan penetapan calon. Ini teman-teman bisa dicek ya, ada timeline-nya juga. Di sini ada 25 sampai 28 Oktober 2021 itu pengambilan form untuk oleh calon kandidat. Ini terserah mau calon pasangan BEM Filkom atau presiden dan wakil presiden, calon presiden dan wakil presiden, dan juga calon anggota DPR. Lalu lanjut 30 Oktober sampai 1 November 2021 itu pengembalian form oleh calon kandidat, baik calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota DPR. Selanjutnya 2 sampai 5 November 2021 ada revisi kelengkapan berkas dan pengunduran diri. Jadi nanti kalau teman-teman sudah mengembalikan berkas dan ternyata ada kekurangan atau mau mengundurkan diri, itu di rentang tanggal 2 sampai 5 November 2021. Lalu selanjutnya ada 10 November 2021 ada penetapan calon kandidat, calon presiden dan wakil presiden serta calon anggota DPR. Jadi ada sebelum tanggal 10 November kalian masih jadi bakal calon. Setelah tanggal 10 November kalian bakal jadi calon kandidat. Ini timeline awal sebelum adanya masalah dan lain sebagainya. Jadi nanti akan berubah seiring dengan keadaan yang ada di fakultas ini. Lanjut. Iya, di next, operator. Ini ada tahapan penilaian, teman-teman. Di sini ada 14 sampai 20 November 2021 itu ada fit and proper test, wawancara dari calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPR. Lalu tanggal 21 November 2021 ada fit and proper test tulis untuk calon presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPR. Lalu tanggal 22 November 2021 itu pengumuman hasil tes fit and proper test wawancara dan tulis. Selanjutnya tanggal 24 sampai 25 November dan 28 November 2021 itu ada debat akbar jilid 1 dan 2. Jadi 24 sampai 25 November itu debat akbar jilid 1, 28 November 2021 itu debat akbar jilid 2. Jadi ada 2 kali debat akbar. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang mau dicatat atau gimana bisa di screenshot, tapi di sosial media Pemilu Filkom udah ada. Lanjut ya. Oke, bisa di next buat operator ke tahap pemilihan. Oke, jadi lanjutan dari timeline tadi, di sini pada tanggal 4 Desember 2021 itu ada hari H pemilihannya serta pembukaan rekapitulasi dari suara. Jadi insya Allah rencana kita Desember ini udah pemilihan dan juga sekaligus direkap saat hari itu juga. Lalu pada tanggal 17 Januari 2021 itu acara pelantikan dan serah terima jabatan untuk Pres dan Wapres BEM Filkom UB juga anggota DPM Filkom UB. Oke, bisa di next lagi. Oke, untuk beberapa catatan untuk yang dapat memilih, di sini berdasarkan ART dari KBM Filkom dan hasil sidang istimewa pada tanggal 18 November 2020 atau November tahun lalu, di sini ditetapkan gitu ya pemilihnya adalah pertama mahasiswa baru, kedua mahasiswa aktif S1 Fakultas Ilmu Komputer, dan juga ketiga mahasiswa pasif S1 Fakultas Ilmu Komputer.
Dimana mungkin buat teman-teman yang nggak tahu perubahannya, di situ sebelumnya hanya masuk aktif S1 Fakultas Ilmu Komputer yang diperbolehkan untuk ikut serta dalam pemilihan. Tapi mungkin perubahan banyak aturan yang diubah juga pada tahun sebelumnya, sehingga mungkin ini adalah entitas yang dapat memilih di pemilihan nanti, mungkin kayak gitu. Mungkin bisa di next lagi. Oke, tadi udah ada siapa aja yang boleh milih dari 3 itu. Lalu ini adalah peran pemilih. Peran pemilih itu nanti berperan memberikan suara pada tahapan pemilihan calon presiden atau wakil presiden dan anggota DPM. Suara itu dipilih dari pemilih dapat menentukan apakah calon tersebut dapat terpilih menjadi presiden dan wakil presiden periode selanjutnya dan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi nanti teman-teman cuma bisa dalam satu mahasiswa atau satu KTM dibuktikan atau KTMS cuma bisa menyumbangkan 1 suara. Jadi nggak banyak-banyakan ya. Oke, lanjut. Jadi suara kalian itu sebenarnya penting untuk mereka-mereka yang menjadi calon presiden dan wakil presiden BEM Filkom UB dan anggotanya. Selanjutnya udah selesai. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mungkin ada kurangnya dari ada materi dari aku dan Fadil, bisa ditanyakan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadil dan Mbak Tiara atas penyampaian materinya tentang edukasi dan pengalaman pemilwa. Nah, langsung aja kita buka untuk sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman semua yang hadir pada Zoom meeting malam hari ini, sekiranya ada yang ditanyakan mengenai pemilu Filkom tahun 2021, bisa menggunakan fitur raise hand ataupun langsung menuliskan pertanyaan lewat kolom chat. Jika teman-teman ingin menyampaikan pertanyaannya secara langsung, gunakan fitur raise hand sebelum saya nanti tunjuk untuk dipersilahkan menyampaikan pertanyaannya. Baik, sudah ada yang raise hand kepada Mbak Huria Anissa dari KBM Filkom. Dipersilakan, Mbak. Oh, Mbak, belum ada suaranya. Halo Mbak, belum ada suaranya Mbak. Mohon maaf sebelumnya. Sambil menunggu, jika teman-teman yang lain sekiranya memiliki pertanyaan, dipersilakan. Oh ini pindah device ya. Silakan Mbak. Halo, sebelumnya mau nanya, mungkin konfirmasi dulu suara aku masuk nggak ya? Mas Mbak. Tapi bentar ya. Masuk kan ya? Oke, thank you. Sebenarnya maaf, aku ganti device tadi, yang satunya nggak bisa masuk suaranya. Ya, sebelumnya aku minta maaf juga, mungkin agak berisik ya, karena kebetulan lagi di luar. Terima kasih MC atas kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Huria Anissa dari KBM Filkom. Saya izin bertanya, berdasarkan informasi yang saya ketahui mengenai timeline pemilu Filkom 2020, melalui lini masa pemilu sendiri,
timeline untuk beberapa kegiatan seperti pengambilan berkas dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 12 Desember 2020 dan mungkin yang terakhir penetapan kandidat terpilih pada tanggal 28 Januari 2021. Namun seperti penyampaian timeline dari Mas Fadil dan Mbak Tiara selaku DKPP tadi mengenai timeline pemilu Wakilkom 2021 dan dari lini masa pemilu sendiri, timeline untuk beberapa kegiatan seperti pengambilan berkas dilakukan pada tanggal 25 sampai 28 Oktober 2021 dan penetapan kandidat terpilih pada tanggal 9 Desember 2021. Yang mana kalau kita lihat dari timelinenya sendiri sekitar maju 1 bulan gitu ya. Nah, kira-kira pertimbangan apa sih yang menyebabkan adanya pergeseran timeline untuk pemilu Wakilkom? Terima kasih. Baik, jika dirasa sudah jelas pertanyaannya, silakan Mbak Tiara ataupun Mas Fadil untuk menjawab. Mau siapa dulu, Bil? Oh boleh Tiara. Begitu. Atau aku aja? Bebas, nanti Ya, apa mungkin aku mau bantu jawab ya. Soal tadi. Sebelumnya aku langsung ke to the point aja. Timeline kemarin itu berlangsung seperti tahun lalu. Itu dikarenakan chaosnya pemira ya, pemilihan raya mahasiswa raya. Di mana pemilihan tersebut di situ timeline terganggu oleh beberapa pihak gitu. Dan kebetulan pemilu tahun lalu itu mengikuti timeline dari pemira dan jadi istilahnya jalan berbarengan gitu ya. Sedangkan dalam aturannya itu nggak ada. Jadi kita sebenarnya bisa ngelepas diri dari pemira. Dan timeline seharusnya gitu dari tahun-tahun sebelumnya, sebelum 2020, itu timeline yang berlangsung pemilihan pun tetap di Desember gitu, sebelum pergantian tahun. Kenapa kayak gitu? Karena kami juga mempertimbangkan buat regenerasi nanti, calon kader nanti, itu buat mempersiapkan periode mereka gitu. Jadi kami ingin mencoba mengembalikan dengan timeline sebelumnya, sehingga pemilihan juga dilaksanakan di Desember seperti tahun-tahun sebelumnya. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa ditambah oleh Tiara. Oke, mungkin pertimbangannya juga karena kita kan kemarin telat ya, Januari kan mulainya. Dan sebenarnya aktifnya aku dan Fadil dan teman-teman lembaga kerja itu Maret. Dan menurut aku itu udah sangat-sangat terlambat dari timeline-nya kemahasiswaan juga. Jadi sebisa mungkin timeline yang sekarang kita susun itu optimal untuk demisioner sebuah lembaga di Desember gitu. Kemungkinan kayak gitu. Jadi memang nanti kalian akan jadi regenerasinya tepat di Januari, nggak telat kayak kita. Itu menurut kita optimal ya. Karena 2020 kan nunggu pemira, ternyata pemiranya juga mundur-mundur terus dan akhirnya juga sendiri juga ya, kenapa nggak sendiri dari awal? Terima kasih. Dikembalikan ke Mbak penanya, apakah sudah jelas Mbak jawaban dari? Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Fadil dan Mbak Tiara untuk jawabannya sudah cukup jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya juga. Terima kasih Mas Fadil dan Mbak Tiara sudah menjawab. Selanjutnya kembali saya persilakan kepada teman-teman yang hadir pada Zoom meeting hari ini. Jika memiliki pertanyaan yang ingin disampaikan, boleh menggunakan fitur raise hand ataupun juga bisa menyampaikan pertanyaannya lewat kolom chat. Sekali lagi, teman-teman dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan lewat. Baik, ini sudah ada dari Mas Kelvin Hendra, perwakilan DPM. Silakan Mas. Mohon maaf, izin masuk. Sebelumnya mohon maaf juga tidak bisa on cam dikarenakan memang sedikit terkendala jaringan. Di sini saya ingin menanyakan dari timeline yang telah ditampilkan tadi dan saya dari baca-baca dari sosial media tadi, apakah nanti jika ada kendala, ketika bakal calon tersebut ada kendala ketika sesuai timeline tersebut, apakah ada kompensasi dengan alasan yang rasional? Dikarenakan jujur karena saya ini mendapat tugas untuk berangkat ke daerah pelosok, jadi takutnya memang sedikit terkendala jaringan juga. Lalu yang kedua, di timeline yang saya lihat ada timeline debat akbar jilid 1 dan jilid 2. Mungkin boleh dijelaskan perbedaan dari jilid 1 dan jilid 2? Terima kasih. Silakan Mas Fadil ataupun Mbak Tiara jika ingin menjawab. Oke. Terkait teknis pelaksanaan ya tadi disampaikan oleh Tiara juga, di sini merupakan kerangka dari pelaksanaan dari pemilu sendiri, di mana dari kami gitu ya, di sini juga
menitipkan ini timeline ini ke panitia pelaksana juga. Jadi untuk dari Mas Kelvin sendiri terkait kendala yang didapat gitu jika nanti Mas Kelvin mau menjalankan menjalankan alur dari pemilu tahun ini sendiri, tapi terkendala dengan tugas tadi, itu mungkin bisa ditanyakan langsung ya terkait teknisnya itu sendiri ya. Dan juga ini menjawab pertanyaan kedua juga, di mana terkait teknis dilihat akbar dilihat 1 dan dilihat 2, nanti juga akan dipaparkan langsung oleh panitia pelaksana gitu ya. Karena dari DKPP sendiri itu memastikan alur dari pemilu sendiri berjalan dengan seharusnya gitu. Namun untuk teknisnya sendiri mungkin bakal dijabarkan langsung ya dari panitia pelaksana sendiri. Mungkin dari aku kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan dulu dari Tiara atau mungkin Kelvin juga boleh. Oke, mungkin Kelvin dari yang kendala tadi kan sebenarnya itu timeline-nya yang paling optimal menurut kita ya. Walaupun nanti ada kendala dan lain sebagainya, diusahakan nggak ada. Gitu. Dan ini kan juga belum dimulai ya. Harusnya bisa diminimalisir karena udah tahu tanggalnya duluan. Itu sih dari aku. Baik, dikembalikan ke Mas Kelvin selaku penanya. Apakah sudah jelas, Mas? Sudah aman. Baik, terima kasih Mas Kelvin atas pertanyaannya. Juga terima kasih Mas Fadil dan juga Mbak Tiara atas jawabannya. Pertanyaan dari Mas Kelvin tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kita, dikarenakan ada beberapa kendala waktu, jadi kita sudah harus melanjutkan ke rangkaian acara berikutnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Mas Fadil dan Mbak Tiara yang sudah menyampaikan materi tentang edukasi dan pengenalan pemilu pada teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Baik, setelah mendengarkan materi pengenalan pemilwa dan juga edukasi pemilwa dari Mas Fadil dan Mbak Tiara, selanjutnya kita akan menyaksikan dan menyimak penyampaian mengenai launching logo Pemilwa Filkom 2021 yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pemilwa Filkom 2021. Kepada Mbak Winia Ainia, waktu dan tempat kami persilakan. Boleh di-share screen untuk fotonya. Terima kasih, Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Di sini saya akan menyampaikan mengenai logo. Alhamdulillah kemarin telah dilaksanakan launching logo Pemilwa Filkom 2021. Untuk logo ini memiliki filosofi untuk setiap elemen penyusunnya. Mungkin bisa di next. Untuk yang pertama ada 2 tangan yang menjunjung. 2 tangan yang menjunjung ini melambangkan integritas yang harus dijunjung tinggi oleh penyelenggara pemilu dan seluruh mahasiswa. Bisa di next. Oke. Yang kedua, untuk mahkota berwarna hijau melambangkan keterbukaan dan harmoni. Untuk mahkota berwarna biru melambangkan kredibilitas, loyalitas, dan profesionalitas. Untuk mahkota berwarna abu-abu melambangkan independen dan netral. Dan ada 5 warna elemen yang melambangkan 5 program studi di Fakultas Ilmu Komputer. Untuk secara keseluruhan dari logo ini kan membentuk seperti sebuah mahkota. Jadi logo secara utuh merupakan visualisasi dari mahkota yang melambangkan kehormatan, legitimasi, dan juga kejayaan. Mungkin sekian untuk penjelasan mengenai filosofi logo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.
Baik, terima kasih Mbak Winnie selaku Ketua Pelaksana Pemilu Filkom yang telah menyampaikan launching juga makna dari logo Pemilu Filkom tahun 2021. Selanjutnya akan ada penyampaian mengenai pengenalan panitia pelaksana Pemilu Filkom 2021 yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Pelaksana Pemilu Filkom 2021. Kepada Mbak Nanda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Bintang. Konfirmasi dulu, apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Sudah jelas, Mbak, silakan. Baik, kalau begitu minta tolong kepada teman-teman panitia agar share screen PPT-nya. Baik, terima kasih. Kalau begitu, saya mulai dulu pengenalan panitia kali ini. Pengenalan panitia Pemilu 2021. Next. Nah, untuk panitia dari DKPP ada dari Mas Raihan Atalah dan Mas Riko Wahyu Agung dan Mbak Vera Nurfadila, serta ada Mas Fadil dan Mbak Tiara. Selanjutnya, dari steering komite panitia pengawas ada Mas Fahri dan Kak Ananda Dharma. Untuk SC dari panitia pelaksana ada dari Mas Mauna dan Mbak Aulia Mega. Next. Nah, untuk ketua pelaksana kita yaitu tadi ada Winnie Ainia dari Teknik Komputer Angkatan 2020. Next. Selanjutnya, mohon maaf saya tadi lupa perkenalan. Perkenalkan, saya Nanda Amaliat Soliha dari Teknik Komputer 2020. Di sini diamanahi sebagai Wakil Ketua Pelaksana Pemilu 2021. Next. Dan bendaharanya ada dari Dian Ayu dari Prodi Teknik Informatika. Next. Dari Divisi Kestari ada Hasna Aulia dari Sistem Informasi sebagai Ketua Divisi Kestari dan Amelia Kartika Wijaya dari TI 20 sebagai Wakil Ketua Divisi Kestari. Next. Nah, berikut staf dari Divisi Kestari. Ada Hilyatul, Amalia Putri, dan Elok Nuraida. Next. Selanjutnya dari Divisi Acara ada Noel Afko dari PTI 20 sebagai Ketua Divisi Acara dan Bintang Al-Rashid dari Tekom 20 sebagai Wakil Ketua Divisi Acara. Next. Untuk Divisi Acara, stafnya ada Atarik Ramadan Abdullah dari SI 20 dan Ifadatul Khairah dari Teknik Informatika 20, Faranur Aini SI 20, Gali Algifari Teknik Komputer 20, dan Aisyah Putri Kinanti dari Teknik Komputer 20. Next. Nah, selanjutnya untuk Divisi Humas, untuk Ketua Divisi Humas ada Anindya Safa dari Teknologi Informasi, dan Wakil Ketua Divisi Humas ada Alifa Hairunisa dari Teknik Informatika Angkatan 20. Next. Dari Divisi Humas ada beberapa staf, yaitu Maria Niko, SI 20, Faitur Adel Patria Akbar, Teknik Komputer 20, Leonard dari TI 20, Belgis Berliana dari Teknik Informatika 20, ada Fahri Rahadi, SI 20, Rafli Mumtaz, SI 20, dan Zidan Firmansyah dari Teknik Informatika 20. Selanjutnya, operator. Nah, untuk Divisi DDM diketuai oleh Muhammad Ari Nugroho dari Teknik Komputer Angkatan 2020. Selanjutnya, Wakil Ketua Divisinya yaitu Hana Safira Anggraeni dari Teknik Informatika 20. Next.
Divisi DDM mempunyai 4 staf, ada dari Christian Adrianus dari PTI 20, Imam Ghazali Pendidikan Teknologi Informasi 20, dan Ahmad Isda Faza dari Teknik Informatika 20, dan Fania Grasa dari Teknik Informatika 20. Next. Untuk selanjutnya ada dari Divisi Admin, diketuai oleh Rafa Atala dari Teknik Komputer 20 dan Wakil Ketua Divisinya Ibrahim Zil Faruqi dari Teknik Informatika 20. Divisi Admin punya 5 staf, yaitu Syaiful Mukminin, Teknik Komputer 2020, Reza Dahri Putra, Teknik Komputer 20, dan Rifki Misbahudin, TIF 20, Dafa Haikal, Teknik Komputer 20, dan Rafli Al-Fayed dari Teknik Informatika 2020. Baik, sekian saja perkenalan panitia untuk Pemilu 2021. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mbak Nanda atas penyampaian pengenalan panitia Pemilu Filkom tahun 2021. Setelah kita menyaksikan launching logo dan pengenalan panitia Pemilu Filkom 2021, selanjutnya marilah kita menyaksikan peresmian Pemilu Filkom tahun 2021 yang akan diresmikan oleh perwakilan DPM, yaitu Mas Riko selaku Wakil Koordinator 1 DPM Filkom 2021. Kepada Mas Riko, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih pada MC yang telah memberikan kesempatan untuk saya melakukan peresmian. Operator, mohon dibantu. Ya, kita tahu tentang logo Pemilu 2021 dan jajaran staf panitia pelaksana mulai dari hari ini 24 November 2021 Pemilu Filkom 2021 diresmikan. Terima kasih untuk telah membantu. Selamat bekerja pada seluruh panitia dari Pemilu Filkom 2021 untuk kepengurusan Pemilu Filkom 2021 ini, dan semoga acara untuk kedepannya berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke MC. Baik, demikianlah tadi sesi peresmian Pemilu Filkom 2021. Mari kita sekali lagi merayakan peresmian Pemilu Filkom 2021 dengan memberikan reaksi tepuk tangan secara virtual. Baik, terima kasih. Setelah menyaksikan peresmian Pemilu Filkom 2021, selanjutnya akan ada pemaparan mengenai pengenalan konsep Pemilu Filkom 2021 yang kembali akan disampaikan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pelaksana Pemilu Filkom tahun 2021. Kepada Mbak Winnie dan Mbak Nanda, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu. Boleh dibantu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Winnie Ena dari Ketua Pelaksana, dan di sini saya bersama Wakil Ketua Pelaksana Nanda Amalia Soliha akan menjelaskan mengenai konsep Pemilu Filkom 2021. Next. Pemilu adalah program kerja yang secara rutin dilakukan setiap tahunnya untuk melakukan pemilihan wakil mahasiswa, di mana setiap tahunnya dipilih presiden dan wakil presiden, badan eksekutif mahasiswa, serta anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk melanjutkan estafet kepemimpinan lembaga fakultas tingkatan tertinggi eksekutif dan legislatif.
Next. Pemilihan Filkom UB atau pemilihan wakil mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya merupakan salah satu program kerja dari BPM Filkom UB yang telah diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kelembagaan KBM Filkom yang bertujuan untuk melakukan pergantian setiap satu periode kepengurusan lembaga legislatif dan lembaga eksekutif yang ada di Fakultas Ilmu Komputer dengan cara pemilihan ini. Next. Untuk informasi, jadi pemilu Filkom 2021 ini nantinya akan ada penyesuaian dengan persyaratan calon yang ada pada peraturan rektor tentang Ormal tahun 2021. Pada peraturan rektor ini, bisa sebelumnya dulu. Ya. Jadi untuk peraturan rektor ini ada beberapa syarat-syarat yang belum ada pada tahun sebelumnya. Jadi dari kepanitiaan yang sekarang akan ada penyesuaian untuk persyaratan calonnya. Namun informasi mengenai persyaratan tersebut akan diinfokan lebih lanjut lagi. Untuk saat ini persyaratan yang ada itu kurang lebih sama dengan pemilu tahun kemarin. Jadi untuk informasi tambahan mengenai persyaratan akan diinformasikan lebih lanjut nanti melalui akun media sosial dari pemilu Filkom. Bisa di next. Untuk poin pentingnya, pemilu Filkom 2021 menggunakan sistem portal yang akan terintegrasi dengan BIS atau Authentication System UB. Kemudian sistem menggunakan autentikasi yang sama dengan SIM UB. Sistem tidak mencatat hubungan antara pemilih dan calon yang dipilih, serta sistem tidak memfasilitasi kampanye calon dan paslon. Next. Untuk teknis pengambilan formulir, jadi untuk formulir nanti bisa diambil oleh para bakal calon kandidat itu mulai tanggal 25 Oktober sampai 28 Oktober mulai pukul 9 sampai 19.30 waktu Indonesia Barat dengan mengakses tautan yang akan dipublikasikan melalui sosial media Pemilu Filkom 2021. Untuk tahapan pelaksanaannya adalah nanti dari para calon mengisi presensi terlebih dahulu, kemudian link pengambilan form akan tertera pada halaman akhir presensi. Nah, untuk presensinya nanti dilakukan melalui Google Form. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh wakil ketua pelaksana Anda. Silakan. Baik, terima kasih. Mungkin operator bisa di next. Nah, untuk teknis pengembalian formnya, yang pertama, pendataan waktu pengembalian berkas itu dibuka mulai tanggal 29 Oktober 2021 pukul 9 WIB sampai dengan 1 November 2021 pukul 16.30 WIB dengan mengakses tautan yang akan dipublikasikan melalui sosial media Pemilu Filkom 2021. Yang kedua, bakal calon mengisi form pengembalian melalui link Google Form yang telah disediakan oleh panitia yang akan berisi keterangan bakal calon yang akan mengembalikan formulir dengan terdapat pilihan waktu pengembalian di formulirnya dan terdapat link Zoom meeting. Yang ketiga, pengembalian berkas dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan 1 November 2021, yaitu pukul 9 sampai 16.30 WIB dengan mengakses link Zoom meeting yang diberikan pada waktu pendataan waktu pengembalian berkas sesuai dengan pilihan waktu yang dipilih sebelumnya. Next. Yang keempat, yaitu setelah mengisi form, bakal calon nantinya akan dihubungi oleh narahubung untuk diberikan reminder. Yang kelima, bakal calon memasuki room Zoom tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, yaitu DPM 1 orang, BEM 1 orang. Nantinya di Zoom-nya. Lalu selanjutnya, bakal calon diwajibkan memakai pakaian rapi dan berperilaku sopan.
Selanjutnya seluruh proses dari awal hingga akhir akan direkord melalui Zoom. Bakal calon melakukan presensi melalui link presensi yang akan diberikan. Selanjutnya bakal calon melakukan share screen KHS melalui Siam UB secara mandiri sebagai validasi untuk memenuhi persyaratan IPK minimal. Next, operator. Selanjutnya, setelah selesai melakukan share screen KHS melalui Siam UB, bakal calon dapat langsung mengirimkan link folder Google Drive pemberkasannya melalui kolom chat dengan format nama folder yang telah ditentukan. Selanjutnya, pihak panitia akan membuka link Google Drive yang telah diberikan oleh bakal calon dan melakukan share screen untuk dilakukan pengecekan kelengkapan berkas. Lalu akan dilakukan dokumentasi, download, serta screenshot berkas bersama bakal calon. Selanjutnya, bakal calon dapat meninggalkan Zoom dan menunggu informasi selanjutnya. Oke, mungkin itu saja dari saya dan Winnie. Mungkin kami kembalikan kepada MC untuk sesi tanya-jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Winnie dan Mbak Nanda selaku Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana Pemilu Filkom tahun 2021. Selanjutnya kembali saya persilakan kepada teman-teman peserta sosialisasi pemilu pada malam hari ini. Jika memiliki pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand ataupun menyampaikan pertanyaan secara langsung melalui kolom chat. Sekali lagi kepada teman-teman peserta, apabila memiliki pertanyaan, silahkan menggunakan fitur raise hand sebelum saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, ataupun juga bisa melalui fitur chat. Sekali lagi kepada teman-teman, jika memiliki pertanyaan boleh menggunakan fitur raise hand ataupun menyampaikan pertanyaannya melalui chat. Baik, saya rasa penyampaian mengenai konsep pemilu Filkom tahun 2021 sudah cukup jelas. Mungkin dari Mbak Winnie ataupun Mbak Nanda, jika ada yang ingin disampaikan kepada yang hadir melalui Zoom meeting pada malam hari ini, saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Jadi untuk seluruh peserta sosialisasi pada malam hari ini, tata tertib sudah di-post di akun Instagram kami, Pemilu Filkom. Silakan untuk peserta dapat mengakses atau nanti dari panitia boleh share linknya untuk tata tertibnya. Ya, di sini sudah di-share tata tertib Pemilu Filkom. Ya, bisa dilihat. Di situ ada ketentuan-ketentuan yang sudah kami sampaikan tadi melalui PPT, konsep acara. Jadi ada tahap pendaftaran dan pengembalian untuk mekanismenya ada pada tata tertib tersebut, dan tata tertib ini juga mengatur dari mekanisme tersebut melalui pasal-pasalnya seperti itu. Diharapkan dari semua
peserta dapat memahami tata tertib pemiluan, dan apabila ada yang dirasa belum jelas, bisa ditanyakan melalui kontak person atau untuk saat ini boleh ditanyakan kepada kami. Begitu. Baik, jika memang belum ada pertanyaan, boleh teman-teman panitia untuk bantu share screen timeline pemilu. Oke, timeline pemilu Wakilkom 2021. Next. Yang pertama yaitu hari ini, tanggal 24 Oktober 2021, dilaksanakan sosialisasi pemilu pada platform Zoom. Dan selanjutnya besok, tanggal 25 sampai 28 Oktober, yaitu akan dilaksanakan pengambilan berkas oleh bakal calon. Selanjutnya yaitu 30 Oktober sampai 1 November dilakukan pengembalian berkas oleh bakal calon, dan pada tanggal 2 sampai 5 November akan dilakukan dan dilaksanakan kegiatan pengecekan berkas serta pengunduran diri oleh bakal calon, dan tanggal 10 November kami akan melaksanakan pengumuman di CT. Selanjutnya, pada tanggal 14 sampai 20 November akan dilakukan fit and proper test wawancara, FNP wawancara, dan pada tanggal 21 November akan dilakukan tes tulis. Pengumuman hasil FNP-nya akan diumumkan pada tanggal 22 November, dan tanggal 24 sampai 25 akan dilakukan debat akbar jilid 1. Dan debat akbar jilid 2 akan dilaksanakan pada tanggal 28 November. Dan sosialisasi tata cara pemilihan 30 November 2021, dan pada tanggal 2 dan 3, pada tanggal 2 akan dilakukan simulasi website, dan 3 Desember akan dilakukan hari tenang. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh Winnie. Baik, terima kasih Nanda. Untuk pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan Filkom dan anggota DPM Filkom itu dilakukan pada tanggal 4 Desember, sekaligus pembukaan rekapitulasi, kemudian tanggal 5 Desembernya akan kita umumkan hasil rekapitulasi suaranya. Kemudian untuk tanggal 6 sampai 7 Desember itu ada posko pengaduan, dan tanggal 9 Desember adalah penetapan kandidat terpilih. Mungkin bisa minta tolong di-share yang timeline sebelumnya, karena saya ingin menjelaskan sedikit mengenai debat akbar. Jadi, tadi kan ada yang sempat bertanya mengenai debat akbar jilid 1 dan jilid 2. Sekalian saya jelaskan saja. Untuk debat akbar jilid 1 ini kan dilaksanakan tanggal 24 sampai 25 November. Nah, untuk tanggal 24 sendiri ini untuk debat akbar dari DPM sekaligus kampanye nantinya, kampanye bersama. Kemudian tanggal 25 itu adalah debat akbar dari Presiden Wakil Presiden BEM sekaligus kampanye bersama. Dan nanti untuk debat akbar jilid 1 ini ada keterbatasan waktu berbicara. Kemudian untuk debat akbar jilid 2 ini dilaksanakan pada tanggal 28 November khusus untuk Presiden dan juga Wakil Presiden BEM secara terpisah. Jadi Presiden sama Presiden dan Wakil sama Wakilnya. Begitu ya. Kemudian ini merupakan inovasi dari pemilu tahun kemarin, di mana kalau tahun kemarin itu ada debat tertutup, untuk tahun ini kita memutuskan untuk debatnya itu terbuka semua supaya dari seluruh mahasiswa itu bisa menilai secara langsung dan mengetahui para calon ini apakah sudah memenuhi panggilan mereka untuk dipilih. Begitu. Kemudian inovasi berikutnya ada pada simulasi website. Jadi untuk menghindari kesalahan teknis yang tidak disengaja yang dilakukan oleh mahasiswa dalam pemilihan, itu kita mengadakan simulasi website, rencananya seperti itu. Semoga nanti bisa dilaksanakan. Jadi simulasi website ini dilakukan untuk seluruh mahasiswa sebelum hari pemilihan. Jadi pada tanggal 2 Desember nanti ada simulasi website, seluruh mahasiswa bisa mencoba websitenya. Nah, nanti setelah sudah tahu bagaimana websitenya seperti apa, kemudian cara memilihnya bagaimana,
tidak bisa merasakan secara langsung memilih melalui simulasi, nanti diharapkan ketika pemilihan sudah tidak ada yang dibingungkan lagi dan kesalahan teknis dapat dihindari seperti itu. Dan ini semoga saja nanti juga bisa terlaksana. Mungkin dari Nanda ada tambahan? Baik, Winnie, tentang undang-undangnya boleh dijelaskan juga? Ya, baik. Jadi seluruh kegiatan pemilu ini diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Bisa dicek pada kolom komentar, nanti dari panitia akan mengirimkan undang-undangnya, dan undang-undangnya bisa dicek di situ. Jadi kegiatan ini dilandasi oleh Undang-Undang Pemilu Filkom 2021. Segala sesuatunya yang berkaitan dengan pemilu diatur di situ. Dan diharapkan semua mahasiswa juga dapat memahami pelaksanaan pemilu ini secara esensial dan juga secara teknis melalui undang-undang tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin dari kami gitu dulu. Ini sudah tidak ada lagi kan yang ingin ditambahkan? Untuk saat ini cukup sekian yang bisa saya tambahkan. Baik. Kalau begitu dari kami sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan lagi kepada MC. Baik, terima kasih lagi sekali lagi kepada Mbak Winnie dan juga Mbak Nanda selaku Ketua Pelaksana dan Wakil Ketua Pelaksana Pemilu Filkom 2021 yang telah menyampaikan mengenai konsep Pemilu Filkom tahun 2021 juga pengumuman timeline Pemilu Filkom tahun 2021. Teman-teman yang sudah hadir pada Zoom meeting kali ini saya harapkan untuk disimak dan telah menyimak baik-baik penyampaian dari Mbak Winnie juga Mbak Nanda. Nah, sampailah kita pada penghujung acara sosialisasi Pemilu Filkom tahun 2021 malam hari ini. Namun sebelum itu, sebelum kita mengakhiri kegiatan sosialisasi pada malam hari ini, selanjutnya dari teman-teman panitia akan mendokumentasikan. Jadi kepada teman-teman peserta yang hadir pada ruangan Zoom meeting pada malam hari ini, saya harapkan untuk on cam sejenak dan memasang posisi yang baik untuk di-capture layarnya oleh teman-teman panitia. Sekali lagi saya mohon kepada teman-teman peserta yang hadir pada sosialisasi malam hari ini agar menyalakan kameranya sejenak dan memasang posisi duduk yang baik. Baik, untuk sesi dokumentasi saya akan pandu dengan hitung mundur. Baik, dari 3, 2, 1. Baik, mungkin sekali lagi kepada teman-teman. Saya hitung mundur lagi dari 3, 2, 1. Baik, untuk yang terakhir, sekali lagi akan saya pandu. 3, 2, 1. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi untuk menyalakan kameranya sejenak. Tak lupa juga saya mengingatkan kepada teman-teman yang belum mengisi link presensi yang telah dikirimkan oleh panitia dalam kolom chat Zoom. Kembali saya harapkan kepada teman-teman untuk mengisi link presensi untuk menunjang jalannya kegiatan sosialisasi pada malam hari ini. Baik, setelah sesi dokumentasi dan sesi presensi telah dilaksanakan, tibalah kita pada penghujung acara sosialisasi Pemilu Filkom 2021 pada malam hari ini. Sekali lagi, saya selaku MC mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara sosialisasi Pemilu Filkom tahun 2021 pada malam hari ini. Saya
Rashid selaku MC pamit undur diri. Namun sebelum itu, sebelum kita mengakhiri acara secara resmi, malah kembali kita menundukkan kepala sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa telah melancarkan kegiatan kita pada malam hari ini. Baik, kepada teman-teman, doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, saya persilakan. Baik, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Sekali lagi, saya Bintang Ar-Rasyid selaku MC, mewakili teman-teman panitia yang bertugas pada malam hari ini, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan penuturan kata ataupun dalam kalimat yang diucapkan, ataupun juga ada tingkah laku yang membuat teman-teman yang hadir pada malam ini kurang nyaman. Kami memohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mengucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya pada malam hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Santi Santi Om.